Adakah keselamatan lewat perbuatan baik? Jawaban sederhananya adalah tidak. Karena kalau kita menganggap ada keselamatan lewat perbuatan baik, itu sama halnya kita memandang sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus. Karena justru Yesus berkorban bagi kita, menunjukkan, membuktikan bahwa tidak mungkin seseorang bisa selamat karena perbuatan baik. Kejatuhan Adam itu berdampak kepada semua orang, sehingga semua orang tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya. Bagaimana mungkin seseorang yang bersalah bisa menebus kesalahannya? Seseorang yang tidak bersalahlah yang harus menebus kesalahan orang yang bersalah. Dan bukan hanya sekedar seseorang yang tidak bersalah, tetapi seseorang yang tidak bersalah itu adalah harus Tuhan itu sendiri, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dan tepat sekali, kenapa kita meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena Dia adalah Tuhan itu sendiri, dan Dia menyelamatkan kita, menebus kesalahan kita dengan Dia menanggung upah dosa, yaitu kematian atau mengalami penderitaan. Karena upah dosa itu adalah penderitaan atau kematian yang membuat manusia terpisah dari Allah. Makanya mengapa Tuhan Yesus pun pada akhirnya menderita dan mengalami kematian, bahkan sempat terpisah dalam waktu yang sementara dengan Bapaknya demi menebus kita dari dosa. Jadi jelas sekali alasannya mengapa kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik. Dan dalam tulisan para rasul, secara khusus Rasul Paulus, kalau kita lihat, kita gali dan kita pelajari, maka jelas sekali pesan yang disampaikan oleh Paulus bahwa tidak ada keselamatan lewat perbuatan. Sebagai contoh lewat tulisannya di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, itu jelas ditegaskan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita tahu bahwa jemaat Efesus ada orang-orang yang beranggapan bahwa tidak cukup hanya sekedar percaya Yesus untuk selamat. Seseorang harus melakukan hukum Taurat atau melaksanakan tradisi yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada umumnya. Kita juga bisa melihat bagaimana Paulus dengan tegas melawan pandangan-pandangan yang salah terkait dengan keselamatan, yaitu di jemaat Galatia, yaitu kaum Yudaizer, di mana mereka memandang bahwa penting bagi seseorang yang non-Yahudi sebelum dibaptis untuk disunat terlebih dahulu supaya sempurna keselamatannya. Paulus menegaskan bahwa tidak ada sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan keselamatan di dalam diri kita sebagai orang percaya, karena justru kematian Kristus itulah yang menjadi sarana yang sempurna untuk kita memperoleh keselamatan. Kita bisa juga lihat di dalam jemaat Roma, di mana di jemaat Roma juga ada pertentangan antara orang Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi, di mana orang Kristen Yahudi merasa diri mereka otomatis selamat hanya karena mereka adalah keturunan Abraham, atau karena mereka punya hukum Taurat. Mereka menandaskan atau melandaskan keselamatan mereka karena mereka adalah keturunan Abraham secara lahiriah, dan juga mereka adalah orang-orang yang diwariskan hukum Taurat oleh Allah. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan yang dipandang secara khusus oleh Rasul Paulus. Makanya di surat Roma secara khusus Paulus membangun sebuah teologi bagi rekonsiliasi terhadap jemaat Kristen Yahudi non-Yahudi, di mana di pasal pertama sampai pasal ketiga Paulus menegaskan baik orang keturunan Abraham secara lahiriah maupun keturunan Abraham secara spiritual atau secara rohani itu sama-sama orang berdosa. Jadi tidak ada
perbedaan atau tidak ada perbedaan. Baik orang Yahudi secara lahiriah pun adalah orang yang berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa, sehingga semuanya membutuhkan Tuhan Yesus, dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hukum Taurat hanya bayang-bayang dari Yesus Kristus. Kita bisa melihat dalam tulisan Paulus bahwa hukum Taurat hanyalah penuntun sampai Kristus itu datang. Jadi penuntun itu tidak bisa dijadikan final destination, tidak bisa dijadikan sebagai tujuan dari keselamatan atau dasar dari keselamatan kita. Tetapi Yesus itu sendirilah yang menjadi our final destination, tujuan akhir kita, dan yang menjadi dasar keselamatan kita. Tetapi bukan tidak baik hukum Taurat, karena hukum Taurat itu pun produk dari Allah yang maha baik. Tetapi kita harus memahami bahwa bukan karena hukum Taurat atau karena melakukan hukum Taurat kita menjadi selamat. Itulah yang dipahami atau diyakini oleh orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, yang dikritisi oleh Paulus secara khusus di surat Efesus. Jadi tidak ada keselamatan lewat perbuatan baik. Karena sekali lagi, kalau kita menganggap ada keselamatan lewat perbuatan baik, kita menganggap menjadi sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi mari kita benar-benar berharap kepada Kristus saja dan menggantungkan keselamatan kita kepada Kristus. Namun yang menjadi persoalan selanjutnya yang tidak boleh kita abaikan dan harus kita persoalkan adalah apakah menjadi tidak perlu lagi kita melakukan perbuatan baik? Maka jawabannya tidak juga. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Bukan karena berbuat baik kita diselamatkan, tetapi kita diselamatkan untuk kita berbuat baik. Dan bukan hanya sekedar menjadi baik tujuan kita diselamatkan, tapi how to be like Christ. Itulah sejatinya tujuan keselamatan diadakan bagi setiap kita, di mana kita harus benar-benar berjuang menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti menolong kita, pasti memberikan kekuatan bagi kita, dan memberikan anugerah bagi kita, baik lewat pertolongan Roh Kudus dan Injil yang merupakan sarana bagi kita untuk menuntun kita, untuk memberikan gambaran bagi kita, untuk memberikan inspirasi bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17, jelas ditegaskan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka jelas Allah lah yang menjadi standar kekudusan kita. Allah lah yang menjadi standar kehidupan orang Kristen, dan kita harus benar-benar memperjuangkan satu kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah tujuan dari Tuhan menyelamatkan kita, dan kita harus menjadikan pengorbanan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya dasar dari keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati.